Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, saya meminta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Iya. Oke, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita, Pak Guru absen dulu ya, mengecek kehadiran kita semua. Dengar absen. Nova, Hadir Pak Guru. Josta, Hadir Pak Guru. Herlina, Hadir Pak Guru. Laita, Hadir Pak Guru. Kori, Hadir Pak Guru. Siska, Hadir Pak Guru. Tiana. Hadir Pak Guru. Oke. Fandi, Hendrik. Hadir Pak Guru. Oke. Yosina, Hadir. Ruth. Hadir Pak Guru. Oke, Rafael. Hadir Pak Guru. Hadir. Andre. Hadir Pak Guru. Mantap. Joyce. Hadir Pak Guru. Hadir. Julie. Hadir Pak Guru. Hadir. Oke, kita hadir semua ya. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Hak dan Hak kewajiban. dan kewajiban. Nah, apa saja yang menjadi hak kita? Hak untuk belajar, hak untuk hidup. Terus kewajiban kita apa kemarin? Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang norma masyarakat. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang norma masyarakat. Nah, norma itu adalah norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat yang harus ditaati. Nah, hari ini kita belajar tentang norma masyarakat. Nah, dalam lingkungan masyarakat, kita sebagai warga negara hidup dalam lingkungan yang mempunyai norma atau aturan. Nah, tentu kita sebagai warga negara yang baik, pasti kita harus taat terhadap aturan, taat terhadap norma. Nah, norma itu adalah peraturan yang mengikat perilaku warga negara Indonesia. Misalnya, kita harus menaati lalu lintas, kita harus memakai helm ketika berkendara. Nah, itu salah satu norma yang mengatur setiap aktivitas masyarakat. Nah, di sini ada 4 norma yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Oke. Nah, ini norma kesusilaan adalah norma yang mengajarkan kita untuk mempunyai yang namanya sikap yang baik, mempunyai yang namanya hati nurani. Nah, di situ berbicara ketika kita mempunyai yang namanya norma kesusilaan ini, kita pasti berlaku sesuai apa yang menjadi nilai dari norma itu. Nah, nilai yang terkandung dalam norma itu adalah nilai hati nurani, nanti yang akan melahirkan yang namanya akhlak yang baik. Kita pasti mempunyai adab itu, sikap yang baik. Nah, di sini ketika kita tidak mempunyai yang namanya norma kesusilaan, tidak mempunyai yang namanya hati nurani, pasti kita akan suka berbohong. Nah, itu salah satu pelanggar hati nurani atau norma kesusilaan. Pasti kita akan melakukan hal-hal yang dengki, iri,
pelanggar norma kesusilaan. Nah, ketika kita mempunyai yang namanya norma kesusilaan, ketika kita taat, pasti kita akan jujur, mempunyai akhlak, dan kita tidak iri terhadap satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, makanya kita itu perlu untuk belajar dan menerapkan norma ini, supaya kita mempunyai yang namanya hati nurani, atau yang nanti akan melahirkan yang namanya akhlak. Nah, yang kedua adalah norma kesopanan. Oke. Norma kesopanan. Oke. Nah, yang kedua ini adalah norma kesopanan dan sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita terapkan. Kita sebagai anak didikan yang baik, di sekolah kita itu harus menerapkan yang namanya norma ini. Nah, norma kesopanan. Nah, kata dasar dari kesopanan itu adalah sopan. Nah, contoh penerapan dari norma kesopanan itu adalah ketika kita jalan dan melewati jalan itu tiba-tiba ada orang yang lebih tua dari kita. Tentu kita harus ucapkan permisi atau mengucapkan selamat, misalnya selamat pagi, selamat siang, ya. Kita harus menyapa Bapak Ibu guru, kita harus menyapa orang tua kita sopan terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, ketiga adalah norma agama. Contoh penerapan dari norma agama itu adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Antara dua norma ini, karena di dalam ajaran agama itu tentu ada yang namanya juga mengajar perilaku manusia, mengajar juga tentang cara berpikir, mempunyai hati nurani. Jadi ini juga sangat penting untuk kita terapkan, karena dalam agama juga mengajari kita untuk selalu berbuat yang baik. Yang kedua, kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Baik itu agama lain, tidak boleh mengganggu. Nah, sekarang norma yang keempat adalah norma hukum. Norma yang sangat penting kita sebagai warga masyarakat, karena sistem dari norma ini sistemnya memaksa antara perbuatan yang tidak sesuai dengan norma ini. Misalnya, ketika kita berkendaraan bermotor, kita tidak memakai helm. Nah, disitulah akan kita mendapat sanksinya dari pegawai lalu lintas, polisi, dan lain sebagainya. Kita akan ditilang dan ditahan, bahkan kita akan dipidana, karena kita melanggar yang namanya hukum. Nah, dari norma hukum ini, sistemnya memaksa. Ketika kita melanggar, kita akan dituntut, begitu. Ketika kita berada dalam lingkungan masyarakat, tentu kita harus ada hewan yang dilarang. Nah, itu juga melanggar norma hukum. Ketika kita menangkapnya, pasti akan disanksi dari norma hukum ini, karena dilindungi oleh hukum. Terus ada lagi ketika kita melakukan hal-hal yang bercela, misalnya kita mengambil hak milik orang lain, misalnya mencuri, tentu kita melanggar yang namanya norma hukum. Nah, anak-anak, mungkin ini aja pelajaran yang kita bahas hari ini. Apa guru mau memberikan tugas? Saya akan membacakan soalnya. Boleh ditulis. Oke, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan norma. Dan mengapa penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara 3 jenis norma yang umum dalam masyarakat. Misalnya norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan. Sudah? Nomor 3, berikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Nomor 4, apa sanksi yang mungkin timbul akibat melanggar norma hukum? Dan apa saja sanksi yang timbul akibat melanggar norma kesusilaan? Nomor 5, bagaimana cara Anda menyeimbangkan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga?
berikan satu contoh. Oke, boleh dikerjakan. Pak Guru kasih waktu, karena 5 soal, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Boleh mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah selesai. Kerja tugasnya, masing-masing kumpul di depan, di atas meja. Satu-satu ya. Oke. Satu-satu. Oke. Oke, sudah semua? Oke. Nah, tadi kita udah selesai mengerjakan tugas individu kita. Nah, Pak Guru mau tanya lagi nih. Nah, tadi ada berapa norma yang kita sudah pelajari? Yang pertama, ada 4. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, ada 4 norma yang kita pelajari. Ini yang ada di depan. Nah, Pak Guru mau tanya, penerapan dari norma kesusilaan itu apa? Contohnya, kita tidak boleh bohong. Itu salah satu melanggar norma kesusilaan. Jika kita berbohong, tidak jujur terhadap orang lain, kita iri dengan orang lain, itu sama halnya kita melanggar yang namanya norma kesusilaan, karena kita tidak mempunyai yang namanya hati nurani. Nah, yang kedua adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini apa saja contoh penerapan tadi yang Pak Guru sudah sebut? Menghormati orang yang lebih tua. Terus kita, misalnya kalau kita pulang dari sekolah, kita harus apa? Cium tangan orang tua. Kita harus mengucapkan salam. Oke, pintar sekali. Nah, terus norma yang ketiga adalah norma agama. Nah, contoh penerapan dari norma agama adalah melakukan ibadah ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, contoh melanggar norma agama itu apa? Tidak menghargai orang lain yang sedang beribadah. Terus, contoh penerapannya lagi apa satu lagi? Beribadah kepada Tuhan sesuai kepercayaan kita masing-masing. Terus, norma yang keempat adalah norma hukum. Contoh penerapan norma hukum adalah kita harus taat pada aturan. Contoh, perilaku yang taat aturan. Misalnya apa? Ketika kita mengendarai motor, kita harus apa? Menggunakan helm. Nah, itu salah satu contoh penerapan norma hukum. Terus, contoh yang melanggar norma hukum itu apa? Tidak menggunakan. Nah, ketika kita berkendaraan bermotor, kita tidak memakai helm, itu melanggar norma hukum. Oke, anak-anak, sudah selesai materi kita hari ini. Tetap dipelajari sampai di rumah. Dan untuk menutupi kegiatan belajar kita, saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Saya minta Albert. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke. Terima kasih Albert sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang kita boleh pulang ke rumah masing-masing. Jaga kesehatan. Ingat, besok datang lagi ke sekolah ya. Iya, Pak Guru. Selamat siang. Selamat siang, Pak Guru. Oke. Mantap.